Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 4 ingin menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat. Perkenalkan, anggota kelompok kami ada Azura Nurlauna, Iroh Maharani, Melody Azelia, Syifa Ibatihal, Triandini Aulia. Perkenalkan, nama saya Melody absen 17. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pemberdayaan masyarakat. Pengertian pemberdayaan masyarakat menurut istilah yakni upaya dalam mempersiapkan masyarakat dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar masyarakat mampu mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Pengertian pemberdayaan masyarakat menurut para ahli ada 4. Yang pertama yaitu dari Rappaport. Pengertian pemberdayaan masyarakat adalah sekumpulan praktek dan kegiatan yang diungkapkan dalam bentuk simbol-simbol. Simbol-simbol tersebut kemudian mengkomunikasikan kekuatan yang tangguh untuk mengubah hal-hal yang terkandung dalam diri kita, orang-orang lain yang dianggap penting, serta masyarakat kita. Yang kedua, dari Sumo Diningrat, arti pemberdayaan masyarakat atau society empowerment adalah agenda konsep dan pembangunan yang mendukungkan kemampuan masyarakat. Tujuan yang diharapkan dalam pemberdayaan ini ialah menciptakan kehidupan masyarakat yang mandiri, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, ataupun dalam bidang industri. Yang ketiga dari Russell, Ehrlich, dan Rievera. Menurutnya, definisi pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam komunitas yang operasif, merupakan respon yang esensial untuk dapat mengikuti perubahan kehidupan ekonomi, kehidupan politik bagi masyarakat yang ada di dalam kehidupannya. Yang keempat dari Pine, definisi konsep pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah upaya sekumpulan orang yang memilih untuk menjadikan dirinya dalam menempuh keadilan secara efektif, esensial, dan struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, maupun internasional, termasuk di dalam bidang politik, ekonomi, maupun lainnya. Perkenalkan, nama saya Melody, absen 17. Saya akan menjelaskan tentang konsep pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat terdiri atas 1. Proses. Proses yakni suatu pemberdayaan yang menekankan pada proses struktural kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya satu sama lainnya. Keberdayaan ini dibentuk dengan kerjasama dan saling mendorong antar kehidupan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azura Nurlauna Syifandayan dari absen 6 akan melanjutkan menjelaskan tentang konsep pemberdayaan masyarakat. Nah, selanjutnya ada konsep sekunder. Sekunder yakni suatu konsep memperdaya masyarakat yang menekankan pada proses menstimulasi dalam mendorong masyarakat untuk meningkatkan kemampuan atau keberdayaan melalui dialog yang interaktif antar pihak satu dengan pihak lainnya yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, ada keberdayaan masyarakat. Keberdayaan masyarakat adalah konsep memperdayaan yang dilakukan dengan menggali potensi serta kreativitas masyarakat dalam meningkatkan kemandiriannya. Langkah ini dilakukan setelah merangkai dialog serta prosesi sosialisasi dilakukan. Berikutnya
ada jenis-jenis pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada sikap radikal. Sikap radikal adalah jenis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam upaya membentuk segala pembangunan dalam masyarakat melalui sistem kekuatan. Sistem ini bisa dipaksakan sebagai sistem paksaan yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat. Yang kedua, ada sikap kebersamaan. Sikap kebersamaan adalah jenis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mengedepankan kebersamaan dalam masyarakat. Kebersamaan ini dilakukan dengan langkah akomodasi dari setiap kepentingan serta golongan dalam masyarakat. Yang ketiga, ada pendekatan dengan sistem gagasan. Jenis pemberdayaan masyarakat berikutnya adalah sistem pemberdayaan yang mengedepankan pada gagasan. Sistem ini secara tidak langsung stimulasi daripada memberikan power kepada powerless. Keadaan ini bisa dikomdir masyarakat melalui syarat interaksi sosial dalam masyarakat yang baik dan akhirnya menimbulkan integrasi kepentingan bersama. Selanjutnya, ada tujuan pemberdayaan masyarakat. Menurut Hardikanto, terdapat 6 tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu yang pertama, memperbaikan kelembagaan. Dengan adanya perbaikan dalam kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk mengembangkan jaring kemitraan usaha. Sekian dari penjelasan saya, berikut penjelasan lainnya. Saya, Triandini Aulia Rahma, akan melanjutkannya. Yang kedua, ada perbaikan usaha atau better business, perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas kegiatan, dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan. Yang ketiga, perbaikan pendapatan atau better income. Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat. Yang keempat, perbaikan lingkungan atau better environment. Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. Yang kelima, perbaikan kehidupan atau better living. Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. Yang keenam, perbaikan masyarakat atau better community. Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan fisik dan sosial yang lebih baik diharapkan akan terwujud ke kehidupan masyarakat yang lebih baik pula. Saya, Triandini. Materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Terdapat 4 prinsip yang seringkali digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan merupakan prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ialah adanya kesetaraan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik itu laki-laki maupun wanita. Saya Ira Maharani, kelas 12 IPS 4. Akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip. Yang kedua, prinsip partisipasi. Program pemberdayaan yang akan menstimulasi kemandirian masyarakat, yakni program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat.
Namun, perlu waktu dan proses pendamping yang melibatkan pendamping yang berkomitmen terhadap pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, prinsip berkelanjutan. Program pemberdayaan harus dirancang atau disusun sedemikian mungkin agar berkelanjutan. Walaupun di awalnya, peran pendamping lebih dominan daripada masyarakat sendiri, namun perlahan, masyarakat telah mampu mengelola kegiatannya sendiri. Dan yang keempat, prinsip keswadayaan atau kemandirian. Prinsip keswadayaan yakni menghargai dan mengutamakan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Akan tetapi, konsep ini tidak melihat kepada orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan atau the have not, tetapi sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit atau the have little. Saya Ira Maharani, kelas 12 IPS 4, akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan. Adapun tahapan yang pertama, yaitu persiapan. Dalam tahapan persiapan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu penyimpanan petugas dan penyediaan lapangan. Tahapan yang kedua, yaitu pengkajian atau assessment. Pengkajian ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah keperluan yang dirasakan dan sumber daya yang dimiliki klien. Tahapan yang ketiga, yaitu perencanaan alternatif program atau kegiatan. Petugas yang menjadi agen perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan mencari cara mengatasinya. Oke, nama saya Syifa Betihal, pemformalisasi rencana aksi. Nah, tahap keempat ini, agen perubahan ikut membantu tiap-tiap kelompok untuk merumuskan, menentukan program, dan juga kegiatan yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, pelaksanaan program atau kegiatan. Nah, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat diharapkan bisa menjaga kelangsungan program yang telah dikembangkan. Nah, di sini ada juga evaluasi. Pada tahap ini, pengevaluasian pemberdayaan masyarakat yang sedang berlangsung itu sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga yang diharapkan dalam jangka pendek, bisa membentuk sistem komunitas pengawasan secara internal dalam jangka panjang dan juga membantu membangun komunikasi masyarakat yang lebih mendirikan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, tahap yang terakhir ini terminasi, merupakan tahap pemutusan hubungan antar komunitas sasaran secara formal. Pada tahap ini juga diharapkan proyek harus berhenti dengan segera ataupun secepatnya. Perkenalkan, nama saya Syifa Betihal. Apa aja sih contoh pemberdayaan masyarakat dalam komunitas maupun desa? Nah, yang pertama itu ada contoh pemberdayaan masyarakat dalam komunitas. Nah, memberikan keterampilan dalam membuat kasur lantai kepada para ibu-ibu pengajian. Nah, langkah ini itu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi ibu-ibu serta mendorongnya agar lebih kreatif dalam melihat peluang kerja yang dihasilkan. Apalagi kebutuhan akan kasur lantai menjadi salah satu kebutuhan sekunder dalam kehidupan setiap keluarga. Nah, yang kedua ini ada contoh pemberdayaan masyarakat desa. Contoh lainnya mengenai kasus atas ide pemberdayaan masyarakat desa bisa dilakukan dengan memberikan wawasan mengenai internet. Tujuan pemberdayaan ini dilakukan dalam upaya mendistribusikan hasil pertanian masyarakat kepada khalayak umum. Nah, hal ini tuh cenderung penting mengingat pada saat ini globalisasi dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat.